kasih Pak Ferry. Tadi sudah sangat dijelaskan detail sekali, komplit. Yang saya yakin dari kawan pajak sekalian, kalau misalnya menghitung pasal 21 menggunakan versi PMK 168 ini ya, menggunakan ketentuan yang terbaru ini, nanti bisa dibuka lagi di materi. Mungkin materi nanti akan dibagi ya di akhir session, dan saya yakin semuanya sudah terjawab di situ. Jadi nanti kita akan mencoba melihat beberapa contoh ya. Sebenarnya kalau di lampiran PMK ini sangat banyak sekali contoh beberapa skenario terkait PP pasal 1. Dan itu mungkin nanti jika sekarang misalnya kawan pajak online, mungkin silakan di browsing juga nggak apa-apa terkait PMK 168 ini. Ada nggak di permasalahan di perusahaan saya yang sudah ada contohnya. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, kita sudah sejak sejak SD ya, mesti kerjakan sesuai contoh di atas. Nah, semuanya sudah ada contohnya. Beberapa banyak sekali skenario-skenario yang ada yang sudah dicontohkan di PMK ini, saya kira sudah cukup. Kita akan mencoba melihat ya beberapa contoh. Yang pertama ini PT Z. Jadi ada Tuan A ini, contoh yang pertama adalah Tuan A, dia berstatus menikah, yaitu tidak memiliki tanggungan K0, kemudian ada premi JK dan DJKM dan seterusnya. Kemudian dia juga ada iuran pensiun yang dia bayar sendiri sejumlah 100.000 per bulan. Nanti kawan pajak bisa lihat di tabel ya. Ini adalah penghasilan yang diterima oleh Tuan A selama 1 tahun. Jadi bagaimana sih penghitungannya? Kalau tadi sudah ada contoh juga dari Pak Ferry tadi sudah disampaikan. Nah, ini juga lebih lengkap lagi by tabel ini, gajinya, tunjangan, ada THR juga, ada bonusnya, lembur dan seterusnya, sehingga dengan tarif efektif bulanan kategori A atau TRA, kalau saya pribadi saya biasanya melihatnya kalau TRA itu kepala 5 juta berapa. Kalau TER B itu 6 juta berapa. Kalau TER C 7 juta, 72 juta ya PTKP-nya, kepala 7, kepala 6, kepala 5. Biar kita kadang mudah mengingat ini, oh, dengan PTKP sekian ini dia masuk kategori apa sih? TER A, TER B, TER C. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Ferry, sebenarnya kalau sudah nanti kita lihat di aplikasi itu, udah tinggal isi, nanti otomatis aplikasi yang menghitung. Kita nggak perlu menghitung lagi, dan pasti benar. Jadi ini kalau di contoh ini adalah, anggap aja ini Tuan A ya. Tuan A ini masa pajak terakhirnya dihitung yaitu sebagaimana sebelumnya, aturan sebelumnya itu di bulan Desember 2024. Di sini ada penghasilan brutonya, kemudian dikurangi biaya jabatan, yang juga ada zakat ya tadi disampaikan. Jadi kalau kawan pajak misalnya di perusahaan sudah kerjasama dengan badan-badan zakat ataupun iuran wajib lainnya yang sudah ter apa ya namanya, tercatat di pemerintah ya Pak Beri, sudah tercatat. Nanti dia otomatis nanti bisa masuk di sini, nanti dimasukkan di sini bisa sebagai pengurang penghasilan bruto. Di situ penghasilan itu ketemu, penghasilan 21-nya dikalikan pasal 17, sehingga tidak ada penambahan pajak sebenarnya dengan adanya PMK yang baru ini. Ini hanya mengatur mekanisme penghitungan masa Januari sampai November biar lebih sederhana. Intinya seperti itu. Jadi kalau pajaknya, jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawan sebenarnya itu ya, itu pasal 21-nya jumlah totalnya tidak ada yang berubah. Oke, next. Ini contoh lengkapnya itu yang Tuan A ini. Kemudian ini Tuan B. Tuan B ini juga bekerja di PTI ya. Ini adalah contoh untuk pegawai tetap yang kewajiban subjektifnya ini sudah ada sejak awal tahun, tetapi dia bekerjanya di pertengahan tahun. Jadi misalnya ini dia mulai bekerja nanti bulan September, ini karena ini mulai tahun pajak 2024 ya. Jadi dia bekerja mulai September sampai kemudian Desember. Dengan dimulainya dengan September ini, maka penghitungan untuk di bulan Desembernya yaitu adalah penghasilan brutonya setahun itu di total 62 juta, kemudian dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, ketemu penghasilan itu, maka kemudian ada penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif pasal 17 5%, udah ketemu sejumlah berapa pajak yang telah dipotong. Tadi kan ada 3 juta ya sesuai tabel di situ.
per bulannya dengan TER-A 7%, dia per bulannya dipotong 1 juta sekian, kemudian totalnya September sampai November dia adalah 3 juta. Anggap aja ini angsurannya langsung dia ya 3 juta sekian, sehingga untuk penghasilan yang lebih dipotong karena ini ya, karena dia di bawah PTKP ini Pak ya. 59 kali 5,6 dia ini kan pasal 21 yang terutang setahun ini kan 280.000. Sedangkan dia yang sudah dipotong sebesar 3.255.000 sehingga di masa Desember nanti yang lebih dipotong adalah sebesar 2,9 juta. Ini adalah contoh yang ketika seorang itu bekerja dimulai di pertengahan tahun ya. Oke, mungkin cukup. Next, Tuan C. Nah, kita lihat di Tuan C ini adalah dia mulai bekerja di awal tahun. Di awal tahun dan apa ini? Ini kebetulan warga negara asing ya, warga negara Australia sama bukan bekerja di awal tahun tapi sama seperti tadi masa September sampai dengan Desember di sini namun dia ada sumbangan keagamaan yang bersama wajib yang otomatis itu mengurangi penghasilan brutonya sehingga kita tahu penghasilan neto setahunnya sebesar 56,9 dengan bruto dari 662 ya. Kemudian di sini penghasilan netonya kemudian disetahunkan sehingga kita mendapat angka 170 juta sekian dikurangi PTKP maka penghasilan kena pajaknya sebesar 116 juta kemudian dikalikan tarif pasal 17 dan kemudian karena ini 4 bulan ya September, Oktober, November, Desember maka penghasilan pasal 21 pajak penghasilan pasal 21-nya adalah 4/12 dari 11 juta yaitu 3,8 juta. Sedangkan dia sudah dipotong September sampai November itu adalah totalnya 3,2 sehingga untuk masa Desember yang harus dipotong adalah sebesar pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 580.000 rupiah. Oke, ini yang Tuan C. Mungkin nambah satu lagi mungkin Kak Risma biar ada. Nah ini Tuan D. Untuk di Tuan D ini kita tahu Tuan D ini mulai bekerja di PTW tahun 2020 seperti itu ya. Kemudian Tuan D berstatus tidak menikah dan seterusnya. 1 September dia berhenti pada bekerja pada PTW selama tahun 2024. Kemudian Tuan dia menerima atau gaji sebesar ini 17 juta sekian dan iuran pensiunnya 100.000 per bulan. Kemudian bagaimana penghitungannya? Kita tahu kalau TK 0 dia masuk di kategori TER-A, kemudian di tarif 8% ya. Ini di perhitungan Januari sampai dengan Agustus 17 juta sekian 8%. Sehingga total pasal 21 yang dipotong adalah 9,8 juta. Nah, di sini nanti penghitungan dari pasal 21-nya adalah total dari 140 juta. Ini kemudian dikurangi biaya jabatan, kurangi iuran pensiun sehingga diketahui penghasilan netonya, kemudian dikurangi PTKP dan dikalikan tarif pasal 17. Sehingga diketahui pasal 21-nya sama yang terutama dengan Agustus 2024 adalah 6.180.000 sedangkan yang telah dipotong sebesar 9,8 juta. Nah, maka nanti di penghitungan ini kita tahu penghasilan 21 yang lebih dipotong adalah sebesar 3,6 juta. Nanti di slide ini coba nanti kita silakan ya nanti kawan pajak silakan dicek kembali diteliti. Saya yakin nanti sudah mengcover beberapa skenario dari kawan pajak. Oke, next mungkin. Coba. Nah, ini kawan pajak nanti juga perlu disampaikan ke karyawan di masing-masing perusahaan ya. Karena ini nanti ada penghitungan yang berbeda ketika misalnya terjadi perubahan tempat bekerja. Misalnya ini kalau ini melanjutkan Tuan D tadi ya, yang bekerja di PTW tadi, sampai dia berhenti bekerja di PTW itu pada bulan September 2024. Kemudian Agustus ya. Kemudian pada bulan September
Tuan D ini bekerja di PT AB yang biasanya pegawai pindah itu karena gaji lebih tinggi ya Pak Ferry. Sehingga kalau tadi 17 sekarang gajinya 22 juta. Jadi dia pindah ke PT AB, ke penghasilan bulannya adalah sebesar 22 juta. Nah, ini ada dua model ya. Yang model pertama ini Tuan D nggak ngasih bukti potongnya yang dari perusahaan sebelumnya, dari PT W tadi, yang awalnya PT W ya, ke PT AB. Ada juga penghitungan yang dia ngasih bukti potongnya. Nanti ini ada perbedaan cara penghitungan ketika misalnya kita sebagai perusahaan yang PT AB-nya ya, kita sebagai perusahaan PT AB-nya itu kemudian pegawai itu memberikan bukti potongnya yang sebelumnya, sebelum kerja di perusahaan kita, dengan jika pegawai tersebut tidak menyerahkan bukti potong. Kemudian kalau dilihat di tabel, sebenarnya itu ada kesalahan ketik ya. Ada, September sampai dengan Desember dia kan 22 juta penghasilan per bulannya, sehingga totalnya sebenarnya nggak sampai 140 ya, tapi adalah 90 juta rupiah. Jadi di PT kita, anggap aja PT kita itu PT AB ya. Di PT AB ini dia dipotong sebesar 6 juta rupiah untuk September, Oktober, November. Nah, ya. Maka bagaimana untuk penghitungan bulan Desembernya? Jika dia tidak menyerahkan bukti pemotongan, maka penghasilan brutonya yaitu sebesar 90 juta. Kita nggak tahu ya, di PTAP tidak tahu Januari sampai Agustus itu seperti apa perpajakan dari Tuan Din. Jadi dia menghitungnya 90 juta dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun sehingga diketahui netonya, dikurangi PTKP, diketahui ada penghasilan kena pajaknya, maka kemudian langsung dikalikan layanan pertama yaitu 5% pasal 17 ya, sebesar 1,6, sehingga dia pajak penghasilannya dipotong untuk bulan September sampai November 6 juta ini, dia akhirnya kalau yang sampai dengan Desember dia lebih dipotong sebesar 4,3 juta. Sedangkan jika dia menyerahkan bukti potong, Tuan D menyerahkan bukti potong dari tempat lamanya ke tempat yang baru, maka di tempat yang baru nanti akan memperhitungkan dari penghasilan netonya. Jadi penghasilan neto kalau di situ langsung ke penghasilan netonya ya. Penghasilan neto September sampai dengan Desember setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun tadi adalah 87 juta di PT AB perusahaan yang baru. Kemudian penghasilan netonya yang Januari sampai Agustus di perusahaan yang lama sebesar 135 sehingga totalnya adalah 222. Dikurangi PTKP, ada penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan tarif pasal 17. Dari situ kemudian kita tahu pajak yang terutang Januari sampai adalah sebesar 19 juta ya. Nanti dikurangi yang sudah dipotong di PT sebelumnya, di PT yang lama 6 juta, di yang tempat yang baru ini adalah sebesar 6 juta juga, 6,075 juta. Sehingga di bulan Desember yang wajib dipotong ke Tuan D ini adalah sebesar 7 juta. Loh, ini kalau dia ngasih bukti potong malah jadi enggak LP. Iya, namun nantinya Tuan D ketika melaporkan SPT tahunan ya, dia akan kurang bayarnya cukup lumayan ya, cukup lumayan. Jadi kalau untuk apa ya, untuk cash flow-nya sebenarnya lebih enak yang nggak ngasih bukti potong ya Pak Ferry. Jadi kita bayar pajaknya nantilah bulan Maret, tanggal 31 Maret, sebelum 31 Maret tentunya. Nah, kita pinjam dulu uang pasal 21 kita mudah-mudahan. Tapi nantinya tetap diperhitungkan karena apalagi nanti di bulan Maret otomatis butuh ada cek balance tadi ya Pak Ferry, otomatis eh, karyawan Tuan D sebenarnya dalam tanda kutip ya tidak akan bisa lari juga nanti tetap terutang sebagaimana seharusnya yaitu sebesar 19.320 tadi. Cuman dia masih bayarnya kurang bayarnya masih banyak ini karena kalau dipotong di perusahaan baru cuma 6 juta ini. Jadi kurang lebih ada ya 7 juta sekian lebih lah. Kemudian kalau misalnya dia ngasih bukti potong, nah ini lebih memperingan nanti Pak Tuan D nanti jadi ketika di bulan Maret yang dipotong untuk dari penghasilannya hanya 7 juta. Malah dipotongnya di bulan Desember. Jadi ketika dia lapor bulan Maret itu nihil ya Pak Ferry ya, otomatis dia nggak perlu menyisihkan
uang lagi. Karena resikonya kalau uang sudah terpakai sulit ya. Sulit keluar. Nanti sulit. Oke, next mungkin ada satu lagi contoh mungkin oke, jadi, saya kira mungkin demikian aja dulu, beberapa karena contohnya kalau Aplikasi. di lampirannya banyak, oke. Mungkin kita masuk ke aplikasi aja Pak Ferry ya, Ya, kebetulan, ya. eee, kalau contoh-contoh nanti bisa dilihat ya oleh kawan pajak di lampiran PMK atau mungkin nanti di materi ini nanti akan dibagi kepada kawan pajak. Jadi, ya bisa dibuka-buka lagi. Malah sebenarnya kalau mungkin kalau ingin nempel di mejanya kan pajak sekalian itu yang resume tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Ferdy tadi sangat-sangat lengkap. Ada resumenya, udah print, cetak selembar, tempel, selesai. Mungkin bulan depan juga nggak kepakai kayak Pak Ari. Karena di aplikasi itu sudah mengcover semua model ya, tinggal isikan NPWP, nama, dan seterusnya. Oke, sambil kita melihat perubahan layar, karena kalau di depan saya layarnya belum berubah ya, masih contoh-contoh. Oke, coba nanti kita kalau di aplikasi mungkin kan pajak saya yakin sudah familiar ya dengan aplikasi di DJP online. Kita tahu kalau kawan pajak kan sudah menggunakan e-Bupot unifikasi nih. Nah, maka ini pun di pasal 21 ini malah jauh lebih sederhana, sangat sederhana. Jadi kalau sudah kawan pajak sudah familiar dengan apa yang di e-Bupot unifikasi, kalau menggunakan e-Bupot pasal 21 ini malah mungkin nggak perlu teori ya, Aplikasi. karena pada dasarnya kita hanya eee, menginput NPWP dan kemudian PTKP-nya dan seterusnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kan pajak kita tahu kalau di PP pasal 21 kalau di dunia kita di tempat di perusahaan ini kan kadang-kadang kita sama teman kita itu kan penghasilannya kita nggak tahu nih, termasuk konfidensial ya, Ya. Pak Ferry. Jadi kadang-kadang saya juga nggak tahu nih penghasilannya Pak Ferry berapa. Kalau saya tahu nanti juga saya jadi nggak nyaman. Oh, ini saya pekerjaan lebih berat. Ini kok penghasilan lebih kecil. Padahal kadang-kadang kan di perusahaan kan sudah ditetapkan ya masing-masing rezekinya sudah ditakar oleh bos besar. Jadi ya itulah. Maka di pasal 21 ini kita sudah mengcover untuk ada perbedaan akses ya. Jadi satunya adalah user bisa disebut user utama ya, satunya adalah user utama, kemudian yang kedua adalah user sebagai perekam. Nah, bisa juga perekam ini bisa lebih dari satu. Sedangkan untuk perekam satu, kemudian dengan perekam yang lainnya, ini tidak bisa mengetahui hasil rekaman dari perekaman dari perekam-rekam lainnya. Bahkan dari user utama, yang biasanya kan user utama itu mungkin yang user DJP online itu kan dia bagian perpajakannya ya Pak Ferry. Sedangkan kalau yang perekam ini adalah dari HRD yang menghitung PPh pasal 21 ini seterusnya. Sedang yang di user utama, yang di DJP online pun dia tidak mengetahui perekaman dari, hasil rekaman dari para perekam ini. Jadi misalnya saya merekam sebagai perekam ya, misalnya saya sebagai perekam, kemudian merekam penghasilan si A, maka kalau Pak Ferry sebagai user DJP online-nya, maka beliau nggak bisa melihat, oh si A, si B, si C yang saya rekam ini berapa jumlah penghasilannya tidak terlihat. Oke, nanti kita lihat ya, di sini ada submenu perekam. Jadi, eee, ini ada digunakan untuk pertama adalah mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong. Jadi di submenu perekam ini di kita bisa menambahkan siapa saja yang nanti ditunjuk sebagai perekam bukti potong pasal 21, yang merekam yang memegang rahasia penghasilannya karyawan. Kadang-kadang pun dari karyawan mungkin ya, level manajer sekian-sekian ini level manajer ini si A misalnya perekamnya. Nanti karyawan bagian produksi ini si B dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa mendaftarkan, mengaktifkan, dan juga bisa menghapus. Kadang-kadang kan mungkin bagian AD pensiun atau mungkin resign ya. Oke, next. Nah, di sini nanti, masuk di pengaturan di DJP online, masuk di DJP online nanti di pengaturan,
Di situ ada daftar penandatangan bukti potong pasal 21 dan SPT masa pasal 21 nanti ditambah. Oke, next. Nah, nanti diisikan identitas perekam, yaitu NPWP perekamnya, nama lengkapnya, dan email serta passwordnya. Jadi nanti otomatis setelah diinput NPWP-nya, nama lengkap dan seterusnya, nanti ada kode untuk mengaktifasi ya. Jadi di email yang berisi username dan password. Kalau saran kami sih nanti silakan setelah misalnya ini diketikkan passwordnya apa ya, oh ini ada contoh nih DJP maju pasti misalnya. Nah silakan nanti dirubah biar dari perekam nanti benar-benar kerahasiaannya terjaga. Oke, ataupun dari para perekam misalnya ingin merekam itu bisa langsung ke halaman ini ya. Perekam ebupot2126.pajak.go.id. Oke, next. Kemudian ini di menu pengaturan ini juga akan muncul siapa saja yang petugas yang ditunjuk sebagai perekam dan juga statusnya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif dan seterusnya. Oke, next. Ini workflow-nya ya dari user perekam. Jadi pertama adalah kita misalnya ini kita sebagai perekam kita masuk NPWP motong NPWP perusahaan kita, kemudian NPWP kita sebagai perekam, kemudian kata sandi yang tadi misalnya DJP Maju Pasti atau mungkin password lainnya yang sudah kita rubah. Jadi kalau misalnya tadi pertama daftar misalnya itu nanti silahkan nanti dirubah sesuai dengan eh, untuk menjaga kerahasiaan bagaimana baiknya. Oke, next. Oke, di sini nanti ini muncul menu ada bukti potong, kemudian ada daftar bukti potong yang dimana kita nanti bisa merekam dan seterusnya. Next. Ini untuk oke, kemudian ini adalah workflow user DJP online yang user utama. Kalau tadi itu adalah workflow-nya dari perekam. Kalau yang sekarang ini yang tampil di layar adalah user DJP online atau user utama lah. Yang muncul di sini ada dashboard bukti potongnya, SPT masa pengaturan dan seterusnya. Namun di sini nanti enggak hasil rekaman dari para user perekam tadi. Namun pastikan kalau nanti misalnya nih yang merekam ini misalnya ini bagian pajaknya tunggal nih. User utama sama perekam atau ya dia juga memegang 21, dia juga user utama di online. Nanti pastikan nantinya kalau misalnya oh ini nanti akan ada perubahan dan seterusnya, ya udah merekamnya pakai user perekam, jangan pakai user DJP online yang utamanya ya Pak Ferry. Nanti kalau sudah masuk di kita misalnya nih kita masuk di di user perekam utama, maka nanti bisa dilihat oleh user DJP online-nya ini seperti itu. Oke, next. Nah, ini dan kemudian tagihan perekam ini juga bisa terlihat ya per kop, per kode objek pajak. Nanti berapa penghasilan brutonya, kemudian berapa PPh terutangnya. Dan masing-masing perekam juga nanti muncul berapa pertagihan. Jadi masing-masing misalnya nih si A merekam berapa orang, si B merekam berapa orang, si C merekam berapa orang, dan masing-masing si A, si B, si C ini nanti bisa memiliki tagihan-tagihan sendiri. Jadi secara detailnya nanti terlihat ya. Oke, next. Nah, ini juga dapat user DJP online atau user utama ini juga dapat melihat jumlah totalnya ya, berapa kurang atau lebih disetor di proses SPT tahunan. SPT, di SPT-nya nanti terlihat nih, oh ini berapa jumlah yang mungkin masih yang kurang bayar dan seterusnya. Jadi bisa jadi nanti ada beberapa NTPN ya Pak Ferry berarti karena masing-masing merekam misalnya ini membuat setorannya sendiri-sendiri. Sehingga oh ini sudah namun ini jumlah totalnya. Jadi sebenarnya yang bisa dilihat di user utama atau mungkin DJP online ini adalah hanya untuk nilai jumlah totalnya ini Pak ya, Pak Ferry ya. Detailnya nanti tidak terlihat. Oke, next. Nah, ini misalnya kita ingin bandingkan ya antara penampakan yang dilihat atau tampilan yang dilihat user DJP online dengan user perekam. Kalau yang atas ini adalah user DJP online. Jadi di situ ada dashboardnya dan kemudian ada menu posting juga. Sedang di user perekam itu
hanya merekam bukti potong, kemudian untuk sama SPT masa ya. Kemudian juga otomatis semua dua-duanya bisa mengimpor data. Oke, next. Nah, ini juga untuk menu SPT masa. Di menu SPT masa untuk user DJP online nanti di sini juga dia bisa merekam bukti penyetor dan seterusnya. Menu user perekam juga, namun kedua-duanya tidak bisa saling melihat nanti. Ini hasilnya seperti itu. Oke, next. Ini menu user untuk menu pengaturan untuk DJP online eh, ada ini ya, buat otentik key-nya, kemudian nanti untuk perekamnya siapa saja sebenarnya tadi ya yang terlihat dan seterusnya, untuk penandatangan SPT massa siapa dan seterusnya. Ini di sini untuk menu user DJP online. Sedangkan untuk menu user perekam, dia pengaturannya hanya untuk pengaturan kata sandinya dia sebagai perekam. Silakan nanti mungkin dirubah secara berkala dan seterusnya untuk menjaga kerahasiaan. Oke, next. Nah, untuk user perekam, misalnya dia sudah didaftarkan, dia bisa langsung input langsung bisa login ya ke perekam eBupot 2126 dan seterusnya ini. Oke, kemudian setelah login ini input bukti potong bisa key in maupun nanti bisa melalui skema import data. Nanti mungkin bisa di-download lah untuk formatnya. Saya kira lebih cepat, lebih mudah lagi kalau pakai skema import data ya. Mungkin kalau pegawainya lebih di atas 50 atau berapa. Tapi kalau misalnya pegawai cuman 20 ya saya kira sangat cepat untuk key in, mudah sekali. Oke, next. Nah, ini untuk rekam manual yang tampilannya. Oke. Jadi masuk di bukti potongnya. Ini diketik ya identitas wajib pajak yang dipotong. Kemudian untuk kemudian untuk diisikan NPWP dan juga NIK-nya. Jadi kalau misalnya kawan pajak nanti ada karyawan yang belum ber-NPWP, maka wajib diinput NIK-nya ya, Pak Ferry ya. NIK wajib diinput. Pak, gimana kalau dia nggak mau ngasih NPWP atau dia nggak mau ngasih NIK karena dia belum ber-NPWP, ya berarti nggak usah gajian. Karena ya kawan pajak silakan di-input NIK-nya, bahkan silakan dihimbau untuk karyawan-karyawannya yang belum ber-NPWP untuk segera ber-NPWP. Ya gitu. Kalau misalnya istri dan seterusnya bisa NPWP suami, nah, apalagi kalau sekarang belum pemadanan, saran kami silahkan untuk segera pemadanan karena ini sangat berpengaruh untuk penghasilan bulanan bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Sampaikan aja ke karyawan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, sampaikan jika ingin gajian, ya udah segera validasi NIK Anda. Intinya seperti itu. Karena nanti apalagi kalau sudah NIK jadi NPWP, mau nggak mau ya harus divalidasi NIK-nya agar bisa dibuatkan bukti potong. Kalau nggak bisa dibuatkan bukti potong, nggak gajian. Oke, ini ya. Kalau tadi disampaikan Pak Ferry sangat mudah ngisi ini. Jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu sekalian tuh nggak tahu ini gimana sih cara ngitung pasal dosa, udah input aja di aplikasi otomatis nanti gitu ya Pak Ferry ya. Udah. Cara mudahnya gitu. Nggak, kok saya males ini baca kok banyak banget error, udah langsung masuk aplikasi aja. Masukkan identitas, NPWP misalnya ketik langsung jenis potong PTKP-nya berapa dan seterusnya, udah dia langsung hitung, dia langsung otomatis menghitung jumlah pasal 21-nya. Oke, next. Nah, ini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin untuk skema impor ya, maka di situ nanti bisa silakan diklik nanti untuk download format biar bisa mengupload eBupot pasal 21. Nah, di sini semuanya yang di Excel ya, dalam format Excel ini untuk kolom nomor itu formatnya adalah general, sedangkan yang lainnya teks ya. Jadi silakan nanti kursor Bapak Ibu sekalian nanti diarahkan ke itu ada merah-merah itu ya, Pak Ferry. Ada merah-merah itu nanti dia muncul formatnya seterusnya apa, kemudian diisi apa. Sedangkan ini saya ulangi lagi, jika dia tidak memiliki BP, maka itu harus diisikan dengan NIK wajib. Oke. Kemudian next.
Nah, ini contoh ya, misalnya ingin impor dan seterusnya, sangat mudah sekali apalagi sudah familiar kayak Ibu buat unifikasi. Next. Ini sudah selesai, sudah tinggal lapor SPT ini. Oke, next. Next. Kok nggak terima kasih ya. Next lagi, biar terima kasih. Ini ya, kalau misalnya nanti pendatangannya sama, semuanya sama. Next. Oh, memang terima kasihnya manual ini kebetulan, nggak by system. Oke, terima kasih kawan pajak sudah udah menyimak ya. Jadi intinya yang resumnya dari Pak Ferinando tadi tinggal di print selembar, cuman selembar tempel di meja Bapak, selesai. Kemudian yang kedua langsung masuk aplikasi. Saya yakin Bapak, Ibu sekalian ketika menghitung PP pasal 21-nya langsung ya bisa lah ya. Tuh. Mungkin Pak Ferry mungkin kita lanjutkan diskusi ya atau mungkin ada beberapa hal yang sering kali ditanyakan oleh kawan pajak jadi mungkin Pak Ferry bahas sedikit-sedikit atau wah ini banyak banget ini pertanyaannya mungkin Mungkin silakan Pak Ferry. karena keterbatasan waktu mungkin langsung tanya jawab aja deh. Oke, Ya. siap.